Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat walafiat ya, dimanapun kalian berada. Nah, materi yang akan kita bahas hari ini adalah tentang perbandingan vektor. Nah, inti dari perbandingan vektor, intinya adalah kita akan mencari sebuah koordinat titik. Nah, koordinat titik dalam vektor itu terdiri dari dua. Yang pertama, dalam dua dimensi dan dalam dimensi 3 ya. Kalau di dimensi 2 itu koordinat titik terdiri dari X dan Y, sedangkan dalam dimensi 3 itu koordinat titiknya terdiri dari X, Y, dan Z. Nah, ini yang akan kita cari nanti dalam materi ini. Nah, kemudian cara menentukan perbandingan vektor itu ada 3 cara, jadi terserah kalian mau memilih yang mana yang menurut kalian paling mudah. Nah, cara yang pertama yaitu dengan menggunakan vektor. Dengan menggunakan vektor. Kalau menggunakan vektor, itu ada beberapa keadaan titik yang akan kita cari. Jadi nanti yang diketahui ada dua titik, misalkan titik A dan B, yang dicari satu titik, yaitu titik P. Nah, titik P ini letaknya bisa di tengah, maka menggunakan rumus ini, kalau misalkan antara A dan B cuma tidak di tengah, atau sesudah titik A dan B, atau sebelum titik A dan B ya. Nah, ini rumusnya. Nanti bisa dilihat, sudah Ibu kirimkan di WA group ya, ini rumusnya. Ini kalau menggunakan dengan vektor. Nah, kalau dengan vektor itu kalian langsung akan mendapatkan hasilnya, yaitu kalau di 2 dimensi XY, kalau di 3 dimensi XYZ ya. Nah, kemudian cara yang kedua dengan menggunakan bentuk koordinat. Nah, ini bisa kalian lihat pada LKS-nya halaman 12. Nah, kalau dengan bentuk koordinat artinya kalian rumusnya nanti mencari yang nilai X, Y, dan Z-nya itu nanti satu-satu. Kalau mencari nilai X ada rumusnya, mencari nilai Y ada rumusnya, mencari nilai Z ada rumusnya. Nah, kalau dengan vektor tadi langsung satu kali jalan langsung dapat titik koordinatnya X, Y, Z. Kalau hanya menggunakan bentuk koordinat maka satu-satu hasilnya nanti ya. Nah, cara yang ketiga itu dengan cara langsung atau bisa kita katakan itu tanpa rumus. Bagaimana Bu kalau tanpa rumus? Nah, kalau tanpa rumus kalian langsung bisa mengerjakan dari yang diketahui di soal ya. Nah, kita coba ke contoh soal. Nah, ini contoh soal. Kalau di buku itu Ibu lupa halaman berapa, pokoknya caranya contoh soal ya. Contoh soal yang di buku juga. Halaman 5 kalau enggak. Halaman 16 nomor 5 ya. Nah, itu contohnya. Nah, ini diketahui koordinat titik M, min 3, 2, 1, dan N, 0, min 4, dan 4. Nah, jika perbandingan MN banding NP adalah 3 banding 2, maka tentukan koordinat titik P. Nah, jadi ada banyak cara. Kalau cara yang pertama, ini dia menggunakan cara langsung ya. Nah, ini cara langsung atau tanpa rumus, tanpa merumus. Jadi langkahnya diambilnya perbandingan dari soal. Jadi MN banding NP. Nah, ditulis MN banding NP sama dengan 3 banding 2. Nah, ini kan kalau kita tuliskan bentuknya ini bisa seperti ini. Ini yang hijau nih ya. Jadi MN banding NP sama dengan 3/2. Nah, ini penulisannya sama aja dengan ini. Kemudian kita kali silang. Jadi 2 dikali MN, 3 dikali NV. Nah, sudah. Kalau sudah, nah ingat ini adalah materi konsep vektor yang awal. Kalau mencari
ada 2 titik diketahui, maka mencari vektor Mn berarti N dikurang dengan M. Ya, kemudian 3, mencari vektor NP berarti P dikurang dengan N. Ya. Nah, kemudian kalian kali ke dalam, 2 kali N, 2N, 2 kali min M, min 2M. 3 kali P, 3P, dikurang 3 kali min N, 3N. Nah, kemudian kalian kumpulkan yang sejenis bisa dijumlah atau dikurangkan. Kan kita ingin mencari koordinat titik P, jadi P-nya ini taruh di ruas kiri ya. Nah, ruas kiri, jadi pindah semuanya di ruas kanan. Jadi min 3N, min 2-nya pindah. Nih, yang 2N ini kita pindah ke kanan, jadi negatif. Ya, negatif. Oh, tunggu. Oh, ini dia tetap aja. 3P, berarti ini yang dipindah. Ini min 3N dipindah ke ruas kiri, maka jadinya positif. Jadi 2 ditambah 3 hasilnya 5. Dikurang 2M. Nah, ini cuma peletakannya aja ya, peletakannya. Pokoknya yang ditanyakan taruh di ruas kiri biasanya. Nah, kemudian mencari vektor V. Nah, tinggal kalian masukkan aja. Bisa aja 3-nya nih kalian bagikan, tapi kan ini tidak bisa kan dibagi 3. 5/3 tidak bisa, jadi biarkan saja seperti ini. Jadi kalian tulis vektor vektor N tadi kan dari sini. Nah, ini N-nya 0, min 4, dan 4. Oh iya, diketahui ini kan koordinat titik. Nah, ini adalah berupa vektor posisi titik N. Jadi, kalau nya koordinat titik, sama aja kalau nya keterangannya itu vektor posisi. Kalau dalam perbandingan vektor, koordinat titiknya ini adalah vektor posisi ya, jadi sama aja dengan vektornya. Jadi 0, min 4, 4, kemudian dikurang 2 dikali M. Vektor M-nya min 3, 2, dan 1. Nah, kemudian kalian kalikan. Kalikan dulu baru dikurang. Ini 5 kali 0, 5. 5 kali min 4, min 20. 5 kali 4, 20. Kemudian 2 dikali min 3, min 6. 2 kali 2, 4. 2 kali 1, 2 ya. Kemudian kalian kurangkan. Nah, kalau setelah itu kalian kurangkan sini menghasilkan 6, min 24, dan 18. Nah, karena kita ingin mencari titik P, maka 3-nya kita pindah ke sini. Karena kali, maka jadinya bagi. Jadi dibagi sepertiga. Jadi 6 dibagi dengan, bukan dikali. Ini kan karena perkalian kan ini. Nah, jadi kita kalikan 6 kali 1, 6, bagi 3, 2. Min 24 kali 1, min 24, bagi 3, min 8. 18 kali 1, 18, bagi 3 adalah 6. Nah, jadi kita menemukan koordinat titiknya 2, min 8, dan 6. Nah, itu kalau menggunakan cara mencari titik atau perbandingan vektor dengan cara langsung atau tanpa rumus. Jadi langsung kalian ambil saja dari perbandingannya ya. Nah, semoga bisa dipahami ya. Nah, kemudian, kalau yang ini, ini kita menggunakan rumus bentuk koordinat. Nah, jadi kalian mencarinya tuh satu-satu. Cari nilai X, nilai Y, dan nilai Z. Nah, karena ini di dimensi 3 nih kan, berarti mencari nilai X, Y, dan Z. Nah, soalnya sama. Nah, jadi langkahnya kalian lihat di perbandingannya. Nah, kalau menggunakan rumus bentuk koordinat, maka perbandingannya ini vektor yang di tengah ini harus yang ditanyakan. Coba lihat yang ditanyakannya adalah vektor V. Maka kalian harus mengubah yang di tengah ini harus menjadi P ya, sedangkan ini kan N. Nah, jadi kalian gambar dulu sesuai yang diketahui. Ini kan vektor Mn banding Np adalah 3/2. Artinya 3 ini adalah vektor Mn, Np-nya adalah 2 perbandingannya ya. Nah, jadi kita gambar. Nah, kalau kita gambar dulu cari yang angka yang paling besar. Langkah pertama cari bilangan perbandingan yang positif. Nah, kalau positif artinya arahnya itu ke kanan ya, menggambarnya ke kanan.
Setelah itu kalau semuanya positif, ambil yang angka yang paling besar. 3 ya, 3 berarti MN. Nah, gambar dulu MN-nya. Nah, MN-nya adalah sebanyak 3 perbandingannya. Nah, 1, 2, 3. Nah, 3 satuan ya, 3 berarti. Kan arahnya positif jadi ke kanan. Kemudian NP-nya 2. Nah, NP-nya 2 berarti ke kanannya 2 juga ya. Nah, setelah itu, kalau sudah, nah kalian ubah supaya P-nya yang di tengah. Tulis berarti MP banding PN. MP berarti 3, 4, 5. Berarti 5 perbandingannya. PN, nah PN. NP tadi kan 2. Berarti kalau kebalikannya berarti dia negatif 2 ya. Nah, ini yang kalian masukkan ke rumus. Nah, ingat ya, untuk perbandingan kalau negatif tadi arah kiri, kalau positif arah kanan. Nah, kalian masukkan ke rumus. Ini bisa dilihat di buku ya, rumusnya untuk mencari X, maka M itu yang ini ya. Ini rumusnya itu mudah, jadi ingat. Jadi kalau mencari X itu berarti ini apa namanya nih? Perbandingannya dikali dengan vektor N. X dari vektor N, XN, ditambah N tuh yang ini, N dikali dengan X dari vektor P ya. Nah, perbandingan ditambah perbandingan MN ditambah perbandingan NP, atau 5 ditambah min 2. Nah, kalian operasikan hasilnya 2. Ini sama aja nah kayak. Ininya sama aja. Jadi yang ini dikali dengan Y-nya, sedangkan min 2 ini dikali dengan Y di vektor M ya. Nah, dan seterusnya ya. Jadi sama aja hasilnya. Cuma ini satu-satu dicarinya. Nah, jadi koordinat titik yang diperoleh adalah 2, min 8, dan 6. Nah, sekarang untuk cara vektor, silahkan kalian coba dicari sendiri. Vektor ini sama aja rumusnya dengan yang bentuk koordinat, cuma langsung jadi satu ya, langsung jadi satu. Dapat hasilnya X, Y, Z ya. Oke, bisa dilihat contohnya di halaman 13 yang pemantapan ya. Nah, ini soalnya sama aja, yang ini aja ya, coba dikerjakan, coba menggunakan cara vektor. Nah, soalnya ini ya. Nah, oke. Kalau ada pertanyaan, silahkan ditanyakan nanti di WA grup ya. Sekian dulu untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.